Recording in progress. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Pada video kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi TI yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan menggunakan IT Balance Scorecard. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Komang Eva Puspita Dewi dengan NIM 1919091001 dan saya sendiri, Komang Paramayasa dengan NIM 1919091014. Langsung saja yang pertama, profil instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atau Kantor Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Buleleng. Kantor Kabupaten Buleleng melayani rata-rata dalam sebulan sejumlah 3.500 berkas permohonan. Saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sudah mengimplementasikan sebuah sistem informasi dalam rangka memudahkan Kantor Kabupaten Buleleng untuk menjalankan proses bisnis yang sesuai dengan visi dan misi. Sistem informasi tersebut dapat diakses pada halaman https://bpnbuleleng.id. Beberapa fitur utama yang disediakan pada website Kantor Kabupaten Buleleng adalah sistem layanan pengaduan masyarakat, sistem nomor antrean, whistleblowing system, serta sistem sentuh tanahku. Selama proses pengimplementasian sistem, permasalahan yang dihadapi oleh pihak instansi saat ini adalah pihak instansi masih belum mengetahui bagaimana cara menganalisa suatu investasi teknologi informasi. Pihak instansi masih belum mengetahui apakah investasi teknologi informasi yang diterapkan sudah optimal. Pihak instansi juga masih belum mengetahui apakah risiko yang terjadi dalam penerapan teknologi informasi akan berdampak buruk atau tidak. Dilihat dari permasalahan yang ada, maka dari itu dilakukannya sebuah evaluasi investasi TI pada Kantor Kabupaten Buleleng dengan menggunakan IT Balance Scorecard dengan tujuan untuk mengevaluasi atau melihat secara keseluruhan tata kelola teknologi informasi di Kantor Kabupaten Buleleng apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dengan menggunakan metode IT Balance Scorecard ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi kinerja serta kontribusi sistem untuk organisasi saat ini dan bagaimana menjawab tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh Kantor Kabupaten Buleleng. Sebelum dilakukannya sebuah evaluasi, pertama-tama dilakukannya sebuah observasi untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada Kantor Kabupaten Buleleng. Hasil observasi tersebut akan dibuatkan sebuah matriks tabel SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman di Kantor Kabupaten Buleleng. Hasil analisis SWOT di Kantor Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada slide. Yang pertama, strategi Strengths Opportunities atau SO. Dilihat dari kekuatan dan peluangnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng memiliki kekuatan, yaitu memiliki aplikasi yang mendukung sistem informasi. Peluang yang berupa setiap tahun ada pengembangan di bidang SITI serta ketersediaan SITI sehingga strategi SO adalah untuk mengembangkan aplikasi yang dimiliki menjadi lebih baik, efisien, dan efektif. Yang kedua, strategi Strength Threats atau ST. Dilihat dari kekuatan dan ancaman, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng memiliki kekuatan yaitu memiliki aplikasi yang mendukung sistem informasi dan ancaman yang berupa tidak memiliki pengunjung karena masyarakat lebih menyelesaikan aktivitas secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah strategi ST berupa meningkatkan fasilitas dan pelayanan pada aplikasi. Yang ketiga, strategi Weakness Opportunities atau WO. Dilihat dari kelemahan dan peluangnya, Kantor Pertanahan memiliki kelemahan berupa beberapa aplikasi masih berkendala, tidak memiliki karyawan SITI yang tetap dan cakap, serta memiliki peluang berupa setiap tahun ada pengembangan di bidang SITI, serta kesediaan SITI. Strategi WO pada Kantor Kabupaten Buleleng adalah untuk meningkatkan perbaikan pada aplikasi yang memiliki kendala, perekrutan pegawai SITI yang tetap dengan jumlah memadai dan juga skill yang memadai, serta menambah atau mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi yang dimiliki Kantor Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada strategi Weakness Threats. Dilihat dari kelemahan dan ancaman,
Kantor Kantah Kabupaten Buleleng memiliki kelemahan berupa beberapa aplikasi memiliki kendala, tidak memiliki karyawan SITI yang tetap, dan jumlah yang kurang memadai, serta ancaman berupa aktivitas secara manual. Maka strategi WT untuk menghindari hal tersebut ialah memberikan layanan fasilitas yang baik dan memastikan kepuasan pengunjung sistem informasi yang dimiliki oleh Kantah Kabupaten Buleleng. Setelah dijabarkannya matriks SWOT, maka selanjutnya dibuatkan sebuah strategi map agar lebih memudahkan proses identifikasi. Strategi map ini dibuat berdasarkan konsep dari IT Balance Scorecard, yakni untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan serta meminimalisir kelemahan dan ancaman bagi Kantah Kabupaten Buleleng. Adapun strategi map yang disusun untuk Kantah Kabupaten Buleleng yaitu yang pertama dari segi perspektif organisasi orientasi pengguna, yakni adanya sistem informasi pada Kantah Kabupaten Buleleng dirancang agar dapat meningkatkan pelayanan secara elektronik dan real time untuk menuju pelayanan pada Kantah Kabupaten Buleleng yang mudah, murah, dan cepat. Dilihat pada perspektif kontribusi bisnis, sistem informasi pada Kantah Kabupaten Buleleng dapat membantu pegawai dalam meningkatkan kualitas data pertanahan melalui digitalisasi data pertanahan, sehingga pegawai dapat dimudahkan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dilihat dari perspektif keunggulan operasional, adanya sistem informasi dirasa dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pada Kantah Kabupaten Buleleng. Adanya bantuan sistem ini sangat-sangat memudahkan pihak Kantah Kabupaten Buleleng dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Yang keempat, dilihat dari segi perspektif orientasi masa depan, dari ketiga buah orientasi tersebut, maka sebagai bahan untuk peningkatan kinerja Kantah Kabupaten Buleleng ke depannya, dibuatkanlah perspektif orientasi masa depan, yakni untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur, tata kelola, di dalam Kantah Kabupaten Buleleng untuk menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai IT Balance Scorecard, di mana IT Balance Scorecard ini merupakan sebuah framework untuk mengukur kinerja dari teknologi informasi, yang mana kinerja tersebut diukur pada Departemen Teknologi Informasi yang memandang unit teknologi informasi dari 4 perspektif. Nah, yang pertama itu ada corporate contribution, di mana corporate contribution ini adalah sebuah perspektif kontribusi sebuah organisasi, di mana perspektif ini akan mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, kemudian para direktur dan stakeholder. Kemudian yang kedua ada operational excellence. Di operational excellence ini adalah sebuah perspektif yang menilai kinerja dari IT tersebut berdasarkan cara pandang manajemen IT itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada user orientation. Nah, perspektif orientasi pengguna ini adalah sebuah perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis atau pelanggan, dan lebih jauh lagi adalah untuk pelanggan itu dari unit bisnis yang ada. Kemudian yang keempat itu ada future orientation. Nah, dari perspektif ini merupakan sebuah perspektif yang akan menyiapkan sebuah infrastruktur, sebuah organisasi untuk dapat menghasilkan produk atau jasa di masa yang akan mendatang dengan kemampuan layanan yang memuaskan. Nah, dari kelompok kami melakukan evaluasi dengan metode IT Balance Scorecard ini pada Kantah Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk memberikan sebuah rekomendasi terhadap kinerja teknologi informasi, serta untuk membantu mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Next.
Selanjutnya adalah analisis dari IT balance scorecard. Jadi yang pertama itu ada corporate contribution, di mana Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ini mempunyai anggaran investasi SITI yang dilakukan pada 1 tahun sekali. Nah, pada tahun 2022, anggaran SITI ini akan terpusat di anggaran APBD. Berdasarkan yang didapatkan dari investasi SITI yang cukup besar, dilihat dari keuntungan-keuntungan untuk persentase pengguna SI dalam meningkatkan produktivitas kerja bagi karyawan adalah sudah mencapai 75% dalam penggunaan sistem dan akan dioptimalkan pada tahun ini. Nah, dalam sistem ini juga akan membantu pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengetahui perbaikan pada layanan yang masih terdapat kekurangan. Next. Kemudian mengenai operasional excellence. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ini memiliki sebuah sistem informasi berupa website, yang mana di dalam website itu terdapat sistem-sistem utama, yaitu ada sistem sentuh tanahku, sistem antrian, kemudian sistem pengaduan, dan whistleblowing system. Nah, aplikasi sentuh tanahku ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk proses pengecekan berkas, kemudian digunakan juga mengecek sebuah sertifikasi tanah yang lebih mudah dengan menggunakan sebuah handphone genggam saja. Jika sertifikat belum terdaftar, cukup melaporkannya melalui sebuah aplikasi dengan menyertakan data rinci serta foto sertifikatnya. Nah, di Sentuh Tanahku ini juga menyajikan fitur partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah belum terdata sebagai persil bidang pada peta melalui fitur lokasi bidang tanah. Nah, berbagai informasi syarat-syarat pengurusan dari pelayanan yang ada juga disajikan pada sistem ini, serta akumulasi biaya yang akan digunakan dalam pengurusan pelayanan. Sehingga dari user itu atau pengguna itu bisa memprediksi besaran biaya yang akan diperlukan untuk pengurusan layanan tersebut. Kemudian yang kedua ada sistem antrian. Nah, sistem antrian ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk meminta nomor antrian tanpa harus datang ke kantor. Jadi sistem antrian ini dapat digunakan oleh pegawai notaris, kemudian masyarakat yang ingin menggunakan layanan pada loket Kantah Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga ada sistem pengaduan. Nah, sistem pengaduan ini adalah sebuah sistem yang diperuntukkan pada pelayanan publik ketika masyarakat itu atau pengguna tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Jadi ketika pengguna itu mengalami kendala, bisa melakukan pengaduan di sistem ini. Kemudian whistleblowing system. Ini adalah sebuah menu yang disediakan oleh BPN Buleleng atau Kantah Pertanahan Buleleng bagi pegawai internal Kantah Kabupaten Buleleng yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi terhadap sebuah pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Nah, dari sistem informasi yang memiliki manfaat, yaitu sudah sangat bagus untuk memudahkan pengguna, seperti dapat memudahkan dalam mengecek sertifikat, kemudian mengecek berkas, dan memudahkan dalam mengambil sebuah nomor antrian tanpa harus datang ke kantor. Nah, walaupun dari sistem itu memiliki banyak manfaat, dari Pertanahan Kabupaten Buleleng itu memiliki kendala yang dirasakan oleh pegawai, yakni penyimpanan data yang kurang memadai. Kendala tersebut diatasi oleh pegawai dengan cepat serta harus ditinjau kembali secara detail keperluan yang dibutuhkan. Sehingga dengan dilakukan peninjauan tersebut bisa melakukan sebuah penganggaran yang secara detail sehingga kendala tersebut bisa diatasi. Jadi kendala tersebut tergantung dari biaya yang ada pada kantor pertanahan. Next.
Kemudian yang ketiga itu ada user orientation. Nah, dari sisi user orientation ini memberikan sebuah fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi seputaran layanan pertanahan Kabupaten Buleleng. Dan juga di layanan ini dapat mengunggah atau mengunduh sebuah file yang dimiliki terkait dari sertifikat tersebut. Nah, di sana juga dapat mengetahui status pemohon terkait aktivitas yang dilakukan. Nah, penggunaan sistem informasi terhadap pelanggan disurvei selama 1 tahun sekali, dan semua data-data hasil survei itu, survei kepuasan pelanggan tersebut dicatat dan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk di tahun berikutnya. Nah, kendala yang dihadapi oleh masyarakat yakni pada penambahan akun untuk website, yang mana pada penambahan akun tersebut pemohon atau pengguna itu harus datang ke kantor untuk meminta sebuah akun, dan akun tersebut akan dibuatkan oleh pegawai. Jadi dapat disimpulkan bahwa akun tersebut masih dibuat secara manual. Nah, dari kendala tersebut seharusnya kantor pertanahan Kabupaten Buleleng itu mengefektifkan website yang dimiliki agar memudahkan masyarakat. Kemudian next. Kemudian ada future orientation, di mana pada future orientation ini bertujuan untuk mengembangkan peluang dan untuk menjawab sebuah tantangan di masa depan, serta mengetahui beberapa atau seberapa efektif dan efisien proses TI tersebut. Nah, kepuasan pegawai pertanahan atau kantor pertanahan Kabupaten Buleleng dalam penggunaan sistem informasi juga sudah cukup puas, namun kendala pada pengecekan dan pencarian berkas administrasi. Sehingga biasanya dari pegawai itu sulit mencari data-data yang dilakukan oleh pemohon tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari pegawai itu sulit untuk mencari berkas dari administrasi. Nah, sehingga kantor pertanahan Kabupaten Buleleng ini mempunyai sebuah rencana dalam pengembangan sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi arsip. Next. Kemudian rekomendasi yang sudah kami rangkum dari hasil dan pembahasan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dari 4 perspektif IT Balance Scorecard dapat dirangkum seperti tabel. Jadi yang pertama ada corporate contribution, di mana masalahnya yaitu tidak ada masalah dari sisi sistem informasinya. Pertanahan Kabupaten Buleleng itu memiliki sebuah aplikasi dan sistem informasi yang sangat bermanfaat untuk memudahkan pengguna. Kemudian rekomendasinya adalah sistem informasi yang sudah sangat baik itu harus dipertahankan dan terus dikembangkan agar menjadi lebih baik dan pelanggan itu atau pengguna itu lebih memudahkan dalam penggunaan sistem. Kemudian operasional excellent, di mana masalahnya adalah pegawai, di mana pegawai itu untuk penyimpanan datanya itu masih sangat kurang memadai. Kemudian rekomendasi adalah dilakukannya sebuah pengujian atau pengkajian penggunaan penyimpanan data, di mana setelah dilakukan pengkajian, dilakukan sebuah upgrade penyimpanan data. Kemudian yang ketiga itu ada user orientation. Masalah yang dihadapi user adalah pada saat penambahan sebuah akun tersebut, sebuah akun pada website, itu harus diajukan pada bagian pengelolaan sistem, sehingga harus menunggu pembuatan akun oleh pegawai yang bersangkutan. Rekomendasinya adalah dibuatkan form registrasi yang memudahkan pengguna tanpa harus menghubungi pegawai dan menunggu dibuatkan akun websitenya. Kemudian future orientation, masalah yang dihadapi adalah pada pengecekan dan pencarian berkas administrasi yang sangat menyulitkan dan membutuhkan waktu. Rekomendasinya adalah dibuatkan sebuah sistem yang dapat menyimpan segala informasi berkas administrasi yang tersimpan atau dibuatkan sistem arsip. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Hasil dari evaluasi menggunakan metode IT Balance Scorecard di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng itu mendapatkan hasil bahwa aspek corporate contribution telah berjalan dengan baik dan sangat memudahkan dari pihak pimpinan, pegawai maupun pengguna. Namun, pada bagian operational excellence, user orientation, dan future orientation itu masih mengalami sebuah kendala pada data yang kurang memadai, pada penambahan akun untuk website yang harus diajukan ke bagian pengelolaan sistem, sehingga harus menunggu pembuatan akun oleh pegawai, kemudian pada pengecekan dan pencarian berkah administrasi yang sangat menyulitkan, dan bahkan membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, dengan melakukan evaluasi menggunakan IT Balance Scorecard ini, dapat dengan mudah mengklasifikasikan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang terkhusus pada bidang IT. Jadi demikian, untuk waktu saya kembalikan ke Komang Pramiyasa. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai evaluasi sistem informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan menggunakan IT Balance Scorecard. Kami mohon maaf jika terdapat materi yang kurang ataupun materi yang belum bisa dipahami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.